Halo semuanya, selamat datang di video hari kedua dari 10 hari mahir Microsoft Excel untuk pemula. Di video hari pertama kemarin ya, kita sudah belajar banyak. Yang pertama tentang input data, modifikasi data, dan juga shortcut Excel. Di video hari ini ya, kita akan belajar tentang format cell ataupun format data, dan juga format tabel. Format data ataupun format cell ini penting dikuasai untuk meminimalisir kesalahan teman-teman dalam menggunakan rumus. Sedangkan format tabel penting dikuasai untuk mempermudah teman-teman dalam menggunakan pivot table dan juga mempermudah dalam menggunakan rumus seperti VLOOKUP dan juga yang lainnya. Sebelum kita masuk ke materinya, teman-teman bisa download dulu file latihannya lewat link di deskripsi di bawah ini ya. Oke, langsung aja masuk ke materi yang pertama, yaitu format data atau format cell ya. Jadi sebelumnya teman-teman bisa buka dulu file latihannya di hari kedua. Nah, di hari kedua ini ada dua sheet ya, sheet 1 dan sheet 2. Teman-teman ke sheet 1 dulu. Nah, di sini ada sebuah tabel tempat kita akan berlatih menggunakan format data ataupun format cell ya. Di sini ada beberapa kolom. Kolom pertama kolom format ya, ada beberapa format data yang akan kita pelajari, yaitu ada general, number, currency, dan yang lainnya. Lalu ada input awal ya. Jadi kita nanti akan menginputkan datanya seperti ini ya. Lalu ada setelah diformat. Jadi nanti datanya setelah diinputkan akan diganti menggunakan format seperti ini. Lalu ada jawaban ya. Jadi kita menginputkan data seperti ini di sini ya. Dan hasilnya pasti sama dengan yang setelah diformat. Dan untuk membantu teman-teman di sini ada kolom keterangan ya. Jadi nanti teman-teman ikuti panduan di kolom keterangan. Langsung aja kita ke format data yang pertama, yaitu general ya. Jadi kita akan membuat format general dengan inputan awal 10.000 dan juga komputer. Ya, kita ketik dulu 10.000 dan komputer. Nah, teman-teman untuk mengetahui dalam format apa data yang teman-teman inputkan, teman-teman bisa ke tab menu home. Ya, di sini di group number ada tulisan general. Ini artinya tipe data yang sedang dalam sel yang sedang aktif itu merupakan tipe data general. Ya, jadi sesuai dengan soal di kolom format ini. Oh, teman-teman lihat di sini bahwa di jawaban ya ada yang rata kanan dan juga rata kiri. Ya, jadi teman-teman lihat kalau setelah diformat itu ada di rata kiri semua. Jadi kita ubah ya menjadi rata kiri semua. Caranya teman-teman seleksi ke tab menu home, lalu pilih alignment yang sebelah ini ya, align left. Kita klik dan di sini sudah berubah menjadi align left. Lalu kita ke format data yang kedua, yaitu number. Jadi langsung aja kita akan menginputkan 1900, 190.000, dan juga 1.900.000. Jadi caranya kita ketikkan dulu ya, 1900, 190.000, dan juga 1.900.000. Nah, seperti ini. Kita ke baris pertama dulu, di sini ada 1900. Nah, di sini kita lihat teman-teman formatnya masih general. Untuk mengubahnya menjadi number, teman-teman klik pada angka panah di sini ya. Lalu teman-teman klik number. Nah, maka formatnya sudah menjadi number ya, teman-teman lihat di sini. Lalu yang kedua kita ubah menjadi number juga. Nah, teman-teman di sini lihat ya sudah menjadi number, tapi di sini ada titiknya, yaitu separator ya atau titik. Nah, untuk menambahkan titik ya teman-teman jangan pakai titik manual seperti ini ya, karena nggak jadi. Nah, untuk menambahkannya teman-teman ke tab menu home, lalu teman-teman klik pada comma style, tools comma style di sini. Nah, maka otomatis di sini ada separator ataupun tanda titik ya di angka ribuan. Lalu yang selanjutnya kita akan menggunakan separator dan juga 2 digit di belakang koma. Caranya gimana? Teman-teman klik koma style di sini, ya, lalu kita menggunakan 2 digit di belakang koma. Caranya teman-teman di sini ya ada increase desimal. Kita akan menambahkan desimal. Kita klik satu kali maka akan menambahkan 0 di belakang koma satu kali. Lalu kita tambahkan lagi ya untuk membuat 2 digit di belakang koma. Jadi seperti ini ya teman-teman. Lalu ke format selanjutnya yaitu currency ya. Jadi kita akan membuat currency dengan data angka 1 juta. Jadi teman-teman ketikkan dulu di sini 1 juta. Di sini juga 1 juta. Nah, untuk mengubahnya menjadi format currency seperti ini ya teman-teman, pertama bisa tambahkan dulu separatornya menggunakan comma style. Nah, lalu teman-teman pada baris kedua bisa tambahkan desimal ya, 20 di belakang koma.
sesuai dengan keterangan yang ada di sini, ditambah 2 digit di belakang koma. Nah, ini formatnya masih angka ya teman-teman, masih number. Nah, untuk mengubahnya menjadi currency, teman-teman bisa klik di sini dan pilih currency. Nah, maka akan jadi seperti ini ya teman-teman. Lalu yang kedua adalah format accounting ya. Jadi kita ketikkan dulu di sini 1 juta, baris selanjutnya juga 1 juta. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan koma style, lalu buat seperti ini. Nah, untuk mengubahnya menjadi accounting, caranya sama, klik di sini dan pilih accounting. Nah, sekilas sama ya teman-teman antara accounting dan juga currency. Bedanya adalah ketika currency ya. Nah, bedanya currency itu tanda rupiahnya itu mengikat pada angka, sedangkan accounting itu tanda rupiahnya berseberangan ya. Kalau angkanya di sebelah kanan, sedangkan tanda rupiahnya ya berada rata kiri, di sebelah kiri. Lalu kita ke format selanjutnya yaitu format date ya. Kita akan menginputkan sebuah format data tanggal. Ya, teman-teman ketikkan dulu 19 ya 09 tahun 2002. Nah, untuk mengetikkan sebuah format tanggal ya, teman-teman menggunakan garis miring untuk pemisah antara tanggal dan juga bulan dan tahun ya. Jadi gunakan garis miring seperti ini, lalu kita klik enter, lalu kita klik yang sama juga ya, 19 9 2022. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini formatnya sudah otomatis menjadi date karena kita tadi menggunakan tanda garis miring untuk mengetikkan sebuah angka. Nah, tapi teman-teman lihat di sini ya, ini formatnya berbeda, ada tanggal, nama bulan lengkap, dan juga tahun. Nah, untuk mengubahnya ya, teman-teman bisa menggunakan shortcut format cell ya, Ctrl+1 untuk membuka jendela format cell. Teman-teman klik Ctrl+1 seperti ini, nah maka akan muncul format cell seperti ini. Nah, untuk mengubahnya menjadi nama bulan lengkap ya, teman-teman bisa scroll ke bawah di sini. Nah, teman-teman pilih yang ini ya. Kalau sudah klik, ya pastikan lokasinya Indonesia ya, lalu kita klik OK. Nah, maka sudah menjadi seperti ini ya, teman-teman, seperti di contoh. Lalu kita ke format data selanjutnya yaitu percentage ataupun persentase. Nah, untuk membuat persentase ya, teman-teman jangan mengetik persentasenya secara manual ya. Teman-teman bisa pakai cara ini. Pertama, teman-teman ketikkan 75 ya, lalu di sini ada pada tab menu home ya, ada tools percentage atau percent style ya, teman-teman klik. Nah, kalau teman-teman lihat ya, di sini jadi 7.500%. Nah, untuk membuat sebuah persentase ya, teman-teman jangan mengetikkan angka seperti biasa. Caranya teman-teman ya, hapus dulu. Nah, teman-teman ketikkan 0,75. Nah, maka di sini otomatis sudah menjadi 75%. Lalu yang selanjutnya 0,8330. Nah, seperti ini, lalu kita ubah menjadi persentase. Lalu kita tambahkan desimal. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita ke format data selanjutnya, yaitu teks biasa ya. Untuk membuatnya, teman-teman ya, bisa ketikkan dulu seperti di contoh ya. Kita klik enter. Nah, teman-teman lihat di sini angka nolnya menghilang dan formatnya menjadi seperti ini. Nah, untuk membuat seperti ini ya, teman-teman, untuk mengetikkan angka 0 di depan, teman-teman di depannya lagi tambahkan tanda petik 1. Ya, jadi formatnya akan berubah menjadi teks, bukan sebuah tanggal. Kita klik enter. Nah, teman-teman lihat di sini. Nah, ini formatnya menjadi sebuah teks ya, teman-teman. Lalu kita masuk ke materi yang kedua, yaitu format as table ya. Jadi teman-teman pindah ke sheet nomor 2 dulu. Nah, di sini ada sebuah data penjualan ya, teman-teman. Nah, kita akan mengubah tabel ini menjadi tabel yang fleksibel dan untuk mempermudah teman-teman nantinya menggunakan rumus seperti VLOOKUP maupun menggunakannya untuk pivot table. Nah, caranya ya, teman-teman klik pada salah satu data yang akan dijadikan tabelnya, misalkan di sini, di sini, di sini, terserah ya, teman-teman. Lalu kita tekan Ctrl T. Maka di sini muncul kotak dialog create table ya. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya. Ini merupakan data yang akan kita buat tabel. Nah, sedangkan di sini my table has header artinya tabel kita mempunyai header ya. Ini ataupun kepala tabel ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada kepala tabelnya. Maka teman-teman bisa centang di sini. Lalu kita klik OK.
Nah, maka di sini formatnya sudah menjadi sebuah tabel. Nah, apa aja keunggulan dari format iTable ini? Nah, pertama teman-teman bisa lihat di sini ya, tampilannya sudah otomatis menjadi seperti ini ya, menjadi lebih mudah dibaca. Lalu teman-teman lihat di bagian atas di sini ada filter ya. Jadi di sini teman-teman nggak perlu menambahkan filter manual, ini bisa ditambahkan secara otomatis. Ya, lalu yang selanjutnya, dimana kalau teman-teman kurang suka dengan tampilannya, teman-teman bisa mengubahnya. Teman bisa lihat ya, di sini ada contextual tab, table design ya. Jadi tab menu ini ya akan muncul ketika teman-teman hanya mengaktifkan sebuah format as table. Kalau enggak, misalkan kita klik di sini, nah maka di sini contextual tab-nya hilang. Ya, caranya teman-teman klik lagi di sini, nah maka muncul lagi contextual tab, table design. Nah, teman-teman klik. Nah, di sini ada sebelah kanan sendiri ada table style. Ya, teman-teman bisa mengganti warnanya dan juga stylenya menjadi hijau, misalkan seperti ini ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa mengcustom lagi ya fitur-fitur yang terdapat dalam tabel teman-teman. Kalau di sini untuk mengganti warnanya, ini untuk menambahkan ataupun mengurangi filter. Kayak contohnya hide row di sini tercentang. Kalau kita uncheck di sini maka kepala tabelnya atau headernya hilang. Lalu ada total row, kalau kita teman-teman klik, nah maka sini sudah otomatis menambahkan total ya. Teman-teman lihat di sini persentasenya sudah tertotal. Ya, lalu yang selanjutnya ya, kita hilangkan dulu ada banded row. Nah, banded row ini fungsinya untuk mempermudah teman-teman membedakan antar baris ya. Jadi ini antar baris itu warnanya berbeda. Ya, kalau kita uncheck ya, maka warnanya menjadi polos seperti ini ya. Kita cek lagi untuk mempermudah dalam membaca. Lalu ada first column, ini artinya kolom pertama ya akan di bold. Last column ini akan menjadi bold. Lalu ada banded columns ya, banded columns ini artinya sama seperti banded row, cuma ini untuk kolom ya. Kalau kita centang, nah maka di sini untuk membedakan antar kolom ya akan diberi beda warna seperti ini. Kita uncheck lagi, lalu di sini filter button ya. Kalau teman-teman nggak mau menggunakan filter pada data teman-teman, bisa di-uncheck aja di sini. Lalu keunggulan selanjutnya ya, teman-teman bisa menambahkan data lagi tanpa memperbarui sebuah tampilan ya. Misalkan di sini teman-teman mau menambahkan data ke 16 tab. Nah, maka di sini sudah otomatis ya teman-teman menambahkan sebuah data baru. Misalkan di sini kabel 120, di sini 100 ya. Nah, maka menjadi seperti ini ya. Teman-teman bisa tambahkan lagi data ke 17 ya. Nah, maka sudah otomatis akan ditambahkan ke tabel ya, tanpa kita menambahkan tampilannya lagi ya. Kalau kita nggak pakai tabel ya, kita harus membuat border lagi ya, fill color lagi ya, dan lain sebagainya. Nah, lalu ada fitur yang menarik lagi kalau kalian pakai format as table, yaitu di sini di table design ya, ada pilihan insert slasher. Jadi kita akan menambahkan slasher. Kita klik satu kali. Nah, lalu teman-teman pilih, misalkan di sini nama barang kita centang dan klik OK. Nah, maka di sini ini fungsinya seperti filter namun dibuatkan sebuah tombol. Ya, misalkan kita klik flash 32 GB di sini ya, maka data yang ditampilkan ya hanya data dengan kriteria nama barang seperti ini ya. Teman-teman bisa diklik seperti ini. Kalau ingin menampilkan semua datanya lagi bisa klik X di sini ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kalau ingin menghapusnya tinggal klik di sini dan klik delete pada keyboard. Nah, misalkan teman-teman mau berubah pikiran nih, mau mengubah format table ini menjadi tabel data biasa. Teman-teman ke table design lagi, convert to range ya. Teman-teman klik ya lalu klik yes. Nah, maka di sini sudah menjadi data biasa ya. Kalau teman-teman klik di sini tidak ada contextual tab table design ya. Jadi ini sudah berformat menjadi data biasa. Nah, kalau mau teman-teman mau mengembalikan tampilannya lagi menjadi polos, teman-teman seleksi ke tab menu home, lalu di sini ada clear format. Nah, teman-teman bisa pilih clear format. Nah, maka datanya kembali seperti semula. Dan di sini ada persentase ya menjadi desimal seperti ini. Untuk mengubahnya ya di pelajaran sebelumnya udah tinggal klik di sini ada persen style. Nah, seperti ini ya, teman-teman.
Dan itu dia untuk materi hari ini ya. Tadi kita sudah belajar tentang yang pertama format data ataupun format sel, mulai dari format tanggal, format angka, dan yang lainnya. Yang kedua, kita sudah belajar tentang format tabel ya, untuk mempermudah teman-teman dalam menggunakan fitur seperti pivot table maupun rumus seperti VLOOKUP dan yang lainnya. Dan sekarang tugas teman-teman adalah buka lagi file latihannya ya, 10-20 menit aja. Ya, teman-teman latihan lagi tanpa melihat video tutorial ini. Ya, jadi nanti bisa teman-teman lebih paham lagi. Dan kalau teman-teman merasa sudah menguasai skillnya, ya teman-teman bisa checklist skillnya di roadmap PDF yang sudah saya bagikan sebelumnya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Saya Alvebian dan sampai ketemu di video selanjutnya.